Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022, hari Minggu biasa ke-13. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah Aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini mengkisahkan adanya 3 orang yang ingin mengikuti Yesus dan belajar banyak dari Tuhan. Alih-alih mendesak mereka untuk bergabung dengan kelompoknya, Yesus justru tampaknya seolah-olah mengecilkan niat hati mereka. Kita bisa dengar kisahnya tadi demikian. Yang pertama itu disuruh mempertimbangkan bahwa mengikuti Tuhan tidak punya kepastian tempat tinggal, karena memang tidak punya tempat tinggal, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka tadi dikatakan oleh Tuhan, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi Anak Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan untuk tempat tidur saja tidak punya dan tidak sempat. Dari jawaban ini, saudara-saudariku yang terberkati, Yesus tidak menjanjikan kenyamanan duniawi, kenikmatan indrawi dalam mengikutinya. Ia justru menawarkan dalam tanda petik ketidaknyamanan dari sebuah komitmen dalam mengikuti Dia, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yesus menyampaikan harga yang harus dibayar dari sebuah komitmen, yaitu untuk mengikuti Dia harus berani menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi mengikuti Dia, menuruti suara hati untuk mengutamakan panggilannya. Sehingga selalu ada
keseriusan yang ditunjukkan dari sebuah komitmen. Lalu pada orang yang kedua, Tuhan menjawab demikian. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tanggapan ini mungkin terlalu kasar kita dengar. Mungkin saja orang itu yang ingin mengikuti Yesus, ayahnya itu masih hidup dan ia adalah putra sulungnya, sehingga tidak bisa meninggalkan rumah sampai ayahnya meninggal. Dia hanya ingin tinggal bersama ayahnya sampai kematiannya. Nah, Yesus tahu kecenderungan lain bahwa ketika membiarkan orang ini tinggal bersama ayahnya sampai pada kematiannya, dan tentunya dalam waktu yang sekian lama itu, orang ini bisa menemukan alasan lain untuk menunda panggilan itu dan tidak mau menjawab panggilan Tuhan. Apa yang Yesus katakan kepada orang ketiga juga sama-sama menantangnya. Orang itu mohon izin untuk pamitan dengan keluarganya dan Tuhan menjawab, setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terberkati, bajak kayu itu bisa pecah jika menabrak batu besar. Jadi si pembajak harus pandangannya fokus ke depan, mengawasi tanah di depan setiap saat apakah ada bongkahan batu atau tidak. Maka sebagai orang yang menanggapi panggilan Tuhan, hendaknya mau mengikuti Yesus dan fokus memperjuangkan segala ajaran dan teladannya walaupun ada kerikil-kerikil tajam, walaupun ada batu-batu di kiri kanan, tetap fokus untuk memperjuangkan dan membenarkan ajaran cinta kasih Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dari ketiga tanggapan Yesus kepada tiga calon pengikutnya tadi, Tuhan Yesus menginginkan agar mereka memiliki keteguhan hati dan semangat berkorban dalam mengikuti Dia sebagai muridnya. Tuhan Yesus tidak hanya ingin mendengar jawaban ya dan punya niat saja untuk mengikuti Dia, lalu mereka menunda keputusan itu. Bagi Tuhan, ya pada saat dipanggil, maka pada saat itu juga mengikuti Dia. Maka sepanjang hidup, Tuhan juga memanggilmu, memanggil kita. Apakah kita merespon atau tidak, itu lain soal. Tetapi yang jelas, Tuhan menghendaki agar ketika Dia memanggil kita, maka kita hendaknya menjawab. Sama seperti saat Dia memanggil Petrus saat ia melakukan pekerjaannya menangkap ikan, sama seperti Tuhan memanggil Matius yang sedang memungut pajak. Saya juga meyakini bahwa Tuhan Yesus memanggilmu di dalam setiap pekerjaan harianmu, memanggil kita untuk juga turut membenarkan ajaran cinta kasih Tuhan. Saudari-saudaraku yang terberkati, dasar untuk setiap panggilan itu sama, yaitu bahwa Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia meyakinkan kita tentang kasih yang tanpa syarat dari pihak Tuhan untuk semua orang. Dengan keyakinan itu kita membarui kesanggupan kita pada panggilan dasar iman kita, yaitu, Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semoga hari ini kita mampu menjadi murid Tuhan yang sejati, dengan mau mengikuti Yesus, dengan cara membenarkan ajaran cinta kasih-Nya nyata dalam raga, sapaan, dan juga cara hidup kita setiap hari. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang selalu ajaib untuk kami.
Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami untuk kami isi dan kami kembangkan. Semoga hari ini kami mampu menjadi murid-murid Kristus yang sejati dengan mau memperjuangkan dan membenarkan ajaran cinta kasih-Nya dalam keseharian kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.